Halo Sobat Neng, apa kabar semuanya? Tidak bosan-bosan, Mimin selalu mendoakan semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, banyak uang, serta berbahagia. Untuk kita-kita yang sudah ada di era 90-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan tayangan yang akan kita saksikan nanti. Sebuah kisah misteri tentang seorang petugas pengantar jenazah yang kali ini harus mengantarkan jenazah yang tanpa kepala. Oke Sobat Neng, tidak usah kepanjangan. Nyok, kita langsung saja saksikan alur dari cerita film. Film diawali dengan Pak Rahim, Soleh, Wadi serta Buang yang masuk ke kamar jenazah, di mana Pak Soleh inilah nanti yang akan membawa jenazah ke rumah keluarganya. Saya aja lagi nih Pak lah. Ya siapa lagi kalau bukan lo? Pak Rahim menyuruh Wadi serta Buang untuk mempersiapkan perangkat. Sementara dia akan mempersiapkan surat-surat jalan. Pak Soleh yang ditinggal sendirian mencoba untuk melihat lagi kondisinya mayit. Saat itu tiba-tiba istrinya datang mengagetkannya. Atun yang mengabarkan bahwa ada kepala yang datang ke rumahnya mereka. Lalu dia sambil menunjuk ke arahnya mayit, dia berkata, "Dia ini mayit yang datang." Dengan perlahan-lahan, Pak Soleh lalu memperlihatkan mayit. Tiba-tiba tampak kepala yang menyeringai ke arah mereka. Karuan saja mereka lari, ngibrit tunggang langgang. Sementara mayit yang tanpa kepala terus mengikuti kemana Pak Soleh serta istri pergi. Dia nemu lagi tuh. Atun yang diuber oleh mayit tanpa kepala, sampai-sampai dia jatuh bangun hanya untuk menghindari mayit. Pak Soleh dan Atun pada akhirnya menemukan juga mobil yang biasa dipakai oleh Pak Soleh untuk mengantarkan jenazah. Mereka rencananya ingin mempergunakan mobil itu untuk kabur dari mayit. Ketika istrinya sudah di dalam, ternyata mayit juga sudah ada di dalam. Tiba-tiba saja mereka sudah terjatuh dari ranjang. Dan ternyata mereka hanya bermimpi. Anehnya keduanya mimpi yang sama. Mimpi diuber oleh mayit tanpa kepala. Ketika mereka baru saja nafas, terdengar di depan ada yang mengucapkan salam. Dari suaranya mereka sudah tahu bahwa itu adalah Pak Rahim. Atun juga ngimpi begitu, Pak Rahim. Soleh yang datang menemui Pak Rahim mencoba untuk bisa bernegosiasi. Siapa tahu malam ini ada yang lain yang bisa mengantar. Pak Rahim mengatakan tugas khusus yang lain tidak akan mampu. Soal kondisinya mayit. Belum habis bahasa dari Pak Rahim, Soleh langsung berkata, "Ini mayit tidak ada kepalanya." Pak Rahim yang terkejut lalu mendapatkan penjelasan dari Soleh dan Atun bahwasannya mereka baru saja bermimpi diuber oleh mayit tanpa kepala. Begini Le, ini tugas khusus buat lo. Kalau yang lain, gue pikir nggak mampu deh. Soalnya ini mayat Gak ada kepalanya ya. kok lu tahu sih? Wadi dan Buang yang memasukkan mayit ke dalam ambulans. Sementara Pak Rahim memberikan surat jalan kepada Soleh. Ketika Soleh ingin masuk mobil, tampak sosok yang sangat menyeramkan sudah duduk di dalam mobil. Soleh langsung menjerit ketakutan. Sian juga si Soleh ya. Tugasnya malam ini berat juga. Terima kasih Pak Rahim. Cuma saya sedikit bingung Pak. Kira-kira keluarganya mau nerima nggak nih? Soalnya ini mayat kan kagak ada kepalanya.
Pak Rahim, Wadi, dan Buang yang mendengar teriakannya Soleh sambil berlari-lari kecil mendatangi Soleh. Soleh lalu menceritakan bahwa mayat tersebut sudah ada kepalanya. Buang lalu diperintahkan oleh Pak Rahim untuk mengecek kondisinya mayat. Dan Buang melihat kondisinya masih tidak ada kepalanya. Pak Soleh lalu menceritakan kembali bahwa mayat tersebut minta dicarikan kepalanya. Dia ngajak ngobrol sama gua. Betul Pak Rahim. Aduh, itu mayat. Minta cariin kepalanya sama saya. Mau cari kemana saya? Di suatu tempat, tampak seseorang yang sedang memeriksa dari atas jembatan. Barangkali ada kepala manusia yang nyangkut atau terlihat akibat dari kecelakaan kereta api yang menghilangkan kepalanya. Tapi sampai sekarang kepalanya belum ditemukan. Nah, kalau saudara-saudara nanti lewatin rel kereta api, tengok kanan kiri. Nanti kalau ketemu sama kepala, lapor sama saya di pos jaga. Iya, Mang. Iya, Mang. Tampak Pak Soleh yang coba berhenti di pos penjagaan palang kereta api. Dia mencoba untuk bertanya, barangkali mereka menemukan kepala manusia di sekitar situ. Akan tetapi mereka tidak mengetahui apa-apa tentang kepala manusia yang kecelakaan kemarin sore. Karena tidak ada info, akhirnya Pak Soleh kembali ke mobil ambulans. Ketika dia sampai di mobil, tampak mayat yang tadi dia lihat sudah duduk di sebelahnya supir. Itu mayat bilang Pak Soleh supaya jangan berteriak. Si mayat menjelaskan kalau dia itu adalah ruh yang ada di belakang. Karena mobil ambulans yang tidak jalan-jalan, dikhawatirkan mogok, akhirnya dua orang penjaga tadi bermaksud baik untuk membantu mendorongkan mobil. Sampai mereka di mobil ambulans, terkejutnya mereka ketika melihat sebuah kepala yang ditenteng di sebelah pintu. Karuan saja, mereka langsung lari tunggang langgang. Ruh dari jenazah itu ingin memberitahukan kepada Pak Soleh di mana letak kepalanya berada. Ini bukan kepala, goblok. Bukan roh. Di tempat yang lain, di sebuah warung yang ramai serta musik dangdutnya yang asik, lewat sebuah mobil pribadi. Dan tidak berapa lama, mobil ambulans Pak Soleh lewat juga. Mobil pribadi tersebut berhenti di suatu tempat. Ternyata berisi beberapa pasang muda-mudi. Tampak dua orang wanita yang sudah kebelet tidak tahan, ingin buang air. Enak aja. Emangnya dia mau kencing? Lalu mau ngapain, Yos? Mau berak tau? Berak? Aduh, Riz. Lu habis makan apaan, Riz? Tunggu dong. Gue juga mau ikut nih. Gue juga pengen kencing. Mereka lalu pergi ke sebuah kali di dekat situ. Dan tidak berapa lama, mobil ambulansnya Pak Soleh datang dan berhenti tepat di depan mobil yang berisi pasangan muda-mudi tersebut. Ruh dari jenazah yang dibawa Pak Soleh memberitahukan bahwa kepalanya ada di kali di dekat situ. Kemungkinan nyangkut di batu-batu. Dan dia minta untuk Pak Soleh turun dan mencarinya. Eleng gue. Kepala itu ada di kali le. Mungkin nyangkut di batu-batu. Pak Soleh lalu turun dari mobil ambulans. Dia bergegas untuk ke kali yang ditunjuk oleh ruh tersebut. Tampak pria yang ada di dalam mobil turun. Lalu dia memberhentikan Pak Soleh karena di kali ada teman-teman yang sedang buang air. Dan dia minta kalau teman-temannya sudah naik, baru Pak Soleh bisa turun. Pak Soleh tidak menggubrisnya. Pria itu mulai curiga dengan Pak Soleh.
Tapi Pak Soleh langsung berkata, dia itu adalah petugas pembawa jenazah yang sedang membawa mayat yang tanpa kepala. Dan kalau mereka tidak percaya, mereka dipersilakan untuk melihat sendiri ke dalam mobil. Pak Soleh lalu bergegas menuju ke kali tanpa menghiraukan pria tersebut. Gua ini supir mobil mayat. Tuh, mobil gua di sono, no. Di dalamnya ada mayat, kagak ada kepalanya. Kalau lu nggak percaya, boleh lihat tuh di mobil gua sono. Sementara itu, mereka yang sedang menuju ke kali menemukan tempat yang dianggap enak untuk buang hajat. Ketika para wanita itu mendekat ke kali, mereka melihat kepala manusia nyangkut di batu-batu. Pak Soleh yang datang tentu saja sangat senang dikarenakan pencariannya tidak akan sia-sia. Dia langsung membungkus kepala tersebut dengan jaketnya. Di atas tampak dua orang yang melihat mobil ambulans terbuka dan mereka melihat mayat berjalan tanpa kepala. Pada akhirnya, mereka tancap gas dengan menabrak mayat tersebut. Pak Soleh yang datang langsung ngomel-ngomel melihat jenazah yang sudah ada di bawah. Dia lalu menyuruh jenazah tersebut untuk naik ke mobil. Aneh, tiba-tiba mayat tersebut langsung berdiri dan masuk kembali ke dalam mobil. Pak Soleh lalu meletakkan kepala jenazah bersama jenazahnya. Dan dia bergegas untuk kembali jalan. Di jalan, dia menemukan orang-orang yang tadi menabrak mayat. Pada saat Pak Soleh turun, mereka lari ketakutan. Karena di belakangnya Pak Soleh, mayat itu ikutan turun. Orang-orang tersebut berlari dan ditemukan oleh penduduk desa. Mereka yang menceritakan mayat tanpa kepala. Pada akhirnya, mereka berangkat juga menuju ke mobil ambulans. Saat didatangi, yang ada hanya supir yang sedang tertidur. Tidak ada mayat seperti yang mereka ceritakan. Pak Soleh yang pada akhirnya dibangunkan dan dia mengetahui mayatnya tidak ada di dalam mobil. Dan ketika diperiksa di mobil mereka terlihat mayat yang sudah duduk di dalam mobil tersebut. Pak Soleh lalu coba untuk memerintahkan mayat tersebut untuk kembali ke dalam mobil ambulans. Film diakhiri dengan pemakaman dari jenazah. Tampak Pak Soleh yang dicegat oleh ruh dari mayat tersebut yang ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Soleh. Sampai di sini alur cerita film. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon untuk subscribe-nya. Kita jumpa lagi di alur film selanjutnya yang pastinya jauh lebih seru.